Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim wal kariman fi rasulihi wal kariman fil qalaifil wal qur'anil karim wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Setelah kita melalui perjalanan rohani kita menuju keaftaran Allah. Keaftaran Allah yaitu dizahirkan untuk menyembah. Tuntutan zahirnya Allah inilah yang membuat kita belajar. Bukanlah sebuah pengakuan bagi diri kita kalau kita tidak membuktikan. Itu ciri khas kita. Tidak ada istilah pengakuan tanpa bukti dan tidak ada pengkajian tanpa tajalli. Itu rumus tauhid. Pada makom yang telah kita pelajari, 4 batin Allah berawal kita mulai mengkaji tentang perjalanan rohani. Sampailah kita pada asma Allah dalam perjalanan, yaitu bernama asma pisifat. Dinamakan asma pisifat yaitu bersifatnya Allah pada zatnya sendiri, sehingganya bertingkahlah dalam wujud hayat atau kehidupan. Mana hayatnya Allah? Sama basar, kalam hayat, kodrat, iradatnya ilmu. Ini dinamakan ma'nawiyah, telah bersifat Allah pada sifatnya sendiri. Tetapi pada waktu dan kesempatan yang kita dapatkan dari Allah yang kita muliakan ini, maka kita melanjutkan perjalanan atau pertualangan kita ini, pertualangan rohani kita, yaitu menuju martabat ketuhanan dinamakan martabat pisifat. Kalau kemarin kita belajar Allah bersifat dengan sifatnya, maka kita memasuki Allah bersifat pada zatnya. Ini dinamakan pisifat. Kenapa di dalam asma Allah yang sangat banyak, Allah memilih satu asma untuk dijadikan sebagai namanya? Apa?
kelebihan dari nama asma yang menjadi pilihan. Asma yang dikalamkan dengan nama Allah ini memiliki suatu hubungan kodrat yang bisa menghadirkan apapun yang hakikat yang dibutuhkan. Tidak seperti asma-asma lain tidak mampu menghadirkan tuntutan rohani kita. Tapi dalam asma Allah itu semua kebutuhan kita bisa dihadirkan oleh asma tersebut. Inilah yang menjadi pilihan Allah yang bersifat asma bagi dirinya. Aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Untuk ini kita mau melihat, mau membuktikan dan mengkaji ke dalam. Kenapa pilihan Allah kepada asma yang bernama Allah? 4 huruf hijaiyah sebagai kodrat. Ingat, kalau kita hanya bertemu dengan huruf, berarti kita mengkaji kodratnya. Apa yang kita dapatkan dalam mengkaji kodrat? Kita harus mendapatkan 2 kodrat di dalam nama itu. Munculnya pertama kodrat Tuhan, yang kedua munculnya kodrat umat, yang mana umat dan Tuhan itu berasal dari satu kodrat bernama Allah. Kalau kita tidak bisa mencari ma'rifatullah, mengenal Allah atau Tuhan di dalam nama, dan kalau kita tidak bisa berma'rifat turuh, mencari diri dalam nama, maka tidak akan mungkin kita bisa mempertemukan 2 nama ini, satu nama dalam 2 kodrat di dalam beribadah, baik dalam menjalankan syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Asma Allah adalah sebuah nama yang menjalin segala hubungan batin. Bentuk apapun hubungan batin kita dengan Allah bisa dikendalikan oleh asma alif lam lam ha. Untuk mentajalikan asma pizzat, maka kita harus melihat satu persatu dari potensi alif lam lam ha dalam kodrat fizzat, bukan fisifat. Kalau dia sifat adalah harfiah. Harfiah bukan kodrat, tapi harfiah adalah derajat. Tetapi di dalam kodrat alif lam lam ha berkaitan kembali, kita melihat usul dari kaji adalah 4 batinnya Allah akan bertemu dengan 4 zatnya Allah. 4 zatnya Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul izzatullah, ma'rifatul sifatullah, ma'rifatul asma Allah, dan ma'rifatul af'alullah dengan tulisan alif lam lam ha. Di mana posisi kodrat 4 batin itu di dalam alif lam lam ha. Dengan bertemunya sifat dengan batin, maka terjadilah pizzat. Dengan bertemunya sifat dengan batin dinamakan pizzat. Nah, dulu kalau kita mengkaji, kalau ketemu dengan bernama Nah ya, tapi kalau sekarang kita mempertemukan sifat manawiyah ini dengan batinnya Allah menjadi pizzat, yaitu nama sebuah zatnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah, kita akan melihat yaitu pada posisi nafas. Nafas sandarannya adalah alif. Nah, kenapa disandarkan kepada alif? Karena alif adalah
suatu alam, yaitu alam batin. Tidaklah alif bernama alif kalau tidak disebut dengan alam fa atau alam batin. Nah, sementara nafas adalah diri batin. Nah, di sini kita sudah mengetahui malaikat yang mengurus daripada alam batin dengan kodrat batin bernama alif itu Allah percayakan kepada Jibril. Jibril adalah pengantar wahyu dari batin ke alam batin. Itu namanya wahyu. Disinilah Jibril berfungsi bagi orang yang mengamalkan diri batin dan alam batin, sering menemui cahaya, sering menemui sosok yang tidak berupa. Ini adalah Jibril. Ini adalah marwahnya Jibril, malaikatul Jibril. Yang kedua, kita lihat dari tanafas. Bagaimana cara perjalanan batin tanafas kepada lam pertama, atau dikatakan lam sifat, ya. Ini dinamakan dengan sifat ta'bil, ya. Ta'bil ini hubungan ibadah. Nah, hubungan ibadah ini diawasi marwahnya oleh malaikat Mikail, ya. Mikail. Nah, itu dia yang akan mengurus ma'rifat kita. Ya, kalau kita mengalami sesuatu tuh di dalam perbuatan ma'rifat ibadah, baik zikir, baik sholat, itu sering kelihatan sesuatu, ya. Nah, itu lagi diurus ma'rifat kita itu sama malaikatul Mikail. Nah, makomnya adalah tanafas. Nah, itu dari lam pertama. Nah, yang ketiga disebut lam kedua. Yang kedua adalah disebut dengan lam jalalah, ya. Lam jalalah ini adalah sebuah lam asma. Sebutan-sebutan akan dipikul oleh dia. Mau disebut Adam, mau disebut apa saja, mau disebut Allah, mau disebut wujud, maujud, ini ditanggung oleh namanya lam jalalah atau disebut lam asma. Nah, ini dimarwahi oleh malaikatul Israfil lah, ya. Israfil. Nah, Israfil inilah yang akan mewujud bagi orang yang muncul dalam bermakrifat. Orang yang mendirikan diri makrifat dengan lam jalalah, dengan memikul asma. Umpamanya agak menemui kesulitan kita dalam mewujudkan Adam kepada Muhammad atau Muhammad mewujudnya Adam. Di dalam masa zikir itu sering kita mengalami sesuatu, itu gejolaknya diawasi oleh malaikatul Israfil. Nah, ini kodratnya adalah anpas, bukan am tapi anpas, karena untuk memantapkan hakikat diri batin dinamakan an atau anpas, ya. Ini diawasi oleh malaikat Israfil, ya. Nah, Israfil. Nah, yang terakhir adalah alif lam lam ha. Nah, ini dinamakan makomnya adalah ad-dadah, ad-dadah, ya. Ad-dadah itu adalah makom yang maujud dan memperlihatkan. Nah, ini penampakan-penampakan, penampakan-penampakan yang maujud atau memperlihatkan sesuatu yang terjadi di dalam mengamalkannya. Nah, ini dibawahi oleh maujud di perkara batin oleh dinamakan dengan sifat
nufus. Nah ya, nah sifat-sifat nufus adalah sifat-sifat yang maujud atau terlihat, seperti menetapkan wujud am. Nah itu malaikatnya adalah Israil. Ya, Israil itu sering menetapkan, membantu kepada kekuatan ma'rifat, ingin memantapkan terhadap sebuah keputusan batin. Untuk itu jamaah, nama asma yang telah ditajalikan, tajalli zatullah tadi, kita memahami kalau nama asma Allah ini adalah disebut dengan maqam muqarrabun. Maqam muqarrabun ini adalah salah satu nama untuk bisa bertajalli kepada Allah. Gitu. Jadi nama lain nggak bisa, tetap dia sifat. Tapi kalau asma Allah, dia ada dalam makom fizzat. Dia bisa mentajalikan kita karena dia adalah aras zatnya Allah. Makanya kalau kita umpamanya ingin melihat seperti tulisan lengkap dengan harfiahnya, alif lam ha, kalau a awalnya ha belakangnya a. Tapi kalau dia maju ke sifat wujud, i, a diganti dengan i, harfiahnya naik domah i, itu akan menjadi ih. Nah, tapi kalau dia ingin membatin bertajalli, naik domah u, alif awal ha akhir, dia akan menjadi yaitu tajalli batin. Nah gitu, ilah Allah. Nah jadi dengan ilah Allah, la ilaha illallah, kalimat Allah bisa menampung segala pecahan syahadat, karena dia tidak menampung kalimat lain, huruf lain, huruf mim, makom, huruf aras, ha atau hu atau apa, dia tidak menampung lagi qaf, ya, short, dot, ain, lain, dia tidak terima. Yang dia terima adalah diri dan kekuatannya sendiri, alif lam ha yang ada di dalam syahadat. Syahadat juga tidak menampung huruf lain melainkan huruf dirinya Allah, Allah dengan dirinya sendiri. Untuk itu jamaah sekalian, kita mendapatkan marwah itu tentunya dengan kita memahami adanya batin Allah bertajalli kepada fizzat, ya, bertajalli kepada fizzat. Nanti insya Allah di dalam kita mengkaji fizzat ini, maka akan bertajallilah fizzat ini menuju yaitu sifat hayatnya Allah di alam, pada alam. Nah ini akan bertemu bagaimana cara bertajallinya menjadi Rabbil Alamin, menguasai sekalian alam. Baik, untuk itu kita lakukan muzakarah tentang dari sifat menuju fizzat. Silakan, mari kita lakukan muzakarahnya. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memandu jamaahnya. Insyaallah. Terima kasih atas tausiahnya. Insyaallah dalam bertajalli fizzat dari huruf hijaiyah alif lam ha, insyaallah Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Kami selalu mendoakan Buya agar Buya selalu sehat Buya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Buya, kami harapkan selalu sehat selama-lamanya Buya. Insya Allah. Silakan jamaah yang ingin bertanya ditekan gambar tangannya, yang tidak bertanya tolong dia di-off-kan dulu. Insya Allah ada Pak Imam Ridho yang angkat tangan. Silakan Pak Imam, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya bertemu dalam malam ini Buya, dan kelihatannya Buya lebih fresh. Semoga selalu sehat Buya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Jadi menarik kajian Buya, dan ini sangat indah sepertinya. Kenapa? Karena nama Allah itu ternyata berkaitan sekali dengan 4 alam batin ini Buya ya. Iya, betul. Lupus. Iya. Di antaranya tadi Buya menyampaikan bahwa batin Allah yang disebut nafas ya, itu kan diri batin. Kemudian di situ juga ada kaitan dengan alafa Buya, alam batin Buya. Jadi saya katakan sangat indah Pak. Nama dengan dirinya nggak jauh beda Buya. Mungkin seperti itu, mohon penjelasannya Buya. Iya. Ya, memang begitu. Karena nafas itu kan diri sesungguhnya. Iya betul. Nah, kan ada diri sesungguhnya, ada diri yang benar, ada diri yang halus. Nah, gitu. Nah, ini adalah diri sesungguhnya. Nah, di sini ada alif menguasai. Nah, makanya posisinya batin. Nah, kalau batin sudah pasti dia merekrut keempat-empatnya. Makanya dia bisa menggantikan keempat-empatnya. Jadi yang 3 lagi itu pelayannya, ya, pelayannya atau dikatakan dengan tingkahnya, gitu. Tetapi yang sesungguhnya pada posisi alif itu. Tapi kalau takbilnya, jalalahnya, wadadahnya itu sudah tingkahnya, gitu. Apalnya itu Buya ya. Iya, sudah tingkahnya semua. Nah, itu kita lihat kan dari sifat ketuhanannya. Nah, nanti kalau umpamanya kita ingin melihat dari sifat keumatannya, ini sudah pernah kita kaji. Ma'rifatul izzatullah, alif, ma'rifatul sifatullah, alam pertama, ma'rifatul asmaullah, lam kedua, ma'rifatul af'alullah. Nah, itu dikaji menjadi kodrat diri, jatuhnya kepada sifat diri sir, dan Nah, itu kalau dikaji dari kodrat kemanusiaan. Mau kita hadir dengan mau kita hadir dengan mau kita hadir dengan nah terserah, itu sudah makom diri. Nah, gitu. Nah, ini yang dikatakan dengan hanya asma Allah dia bisa mempertemukan 2 kodrat di dalam itu. Nah, itu hebatnya nama itu. Itu. Kita bilang indah sekali. Iya. Dia bisa mempertemukan mana umat, mana Tuhan. Ya, gitu. Jadi nama tidak lepas yang punya nama. Iya, gitu. Terus yang kedua boleh tanya Bu ya? Iya, silakan. Tadi di lam kedua itu unsurnya tanapas ya Bu ya? Iya, takbil, tanapas. Nah, takbil itu apa? Pahaminya seperti Bu ya, karena tanapas itu kan ibadah. Iya. Makanya kodratnya takbil. Iya, takmil ya Bu ya. Nah, takbil itu jatuhnya kalau dikaji ke diri itu pisifat. Alam sifat, lam pertama. Lam pertama adalah marifatul sifatullah. Pertama ya. Makanya jatuhnya ibadah, karena dikaji sifat kan sifat itu beribadah kepada zatnya Allah, kan gitu. Itu namanya pisifat.
Itu takbil namanya, takbil. Jadi ternyata bisa terbuka Bu ya. Kenapa? Napas itu ibadah. Ternyata memang di situ dalam sifat dia. Iya. Nah, yang siapa yang menghadap itulah diriku sifatku. Iya. Paham sudah Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Bu ya penjabarannya. Insyaallah. Ya baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada yang lain. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Alhamdulillah dahsyat sekali. Insyaallah silakan jemaah yang lainnya. Insyaallah dilanjut ke Pak Habib. Waktu tepat dipersilakan Pak Habib. Terima kasih Pak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari semua kajian juga menyimak dari makomnya alif itu dari alam batin melihat batin itu ya. Penjabarannya kira-kira kemana ke arahnya? Iya, karena semuanya terhimpun kepada batin. Ya. Jadi kalau semuanya akan dihimpun atau alafa, semua akan menjadi batin. Makanya dijadikan alif itu berkodrat batin karena dia yang bisa menghimpun semuanya dan menyembunyikan semuanya. Nah, ini yang saya bilang syuhudul kasrah fil wa'dah, syuhudul wa'dah fil kasrah. Contohnya apa? Kalau alif semua dari kanannya mengeluarkan huruf 28, apabila kita ketemu dengan huruf yang keberapa maunya, yang ke-10, yang ke-11, nah kalau kita sudah tahu dia keluar dari alif, bahwasan apapun dia mengaku ha, sin, dot, ghain, qaf, kita tahu sebetulnya dia alif. Nah itu yang dikatakan batin. Ya, jadi kita tidak terlena lagi. Oh ini kaf, oh ini ghain, oh ini lam, ini short. Nah asmanya memang short, tapi kodratnya adalah alif karena dia keluar dari alif. Makanya kita menulis ke kanan, ke kiri. Tulisan Arab itu karena dia keluar dari kanannya, kita menulis ke arah kiri. Nah seperti itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya. Silakan jamaah lainnya yang ingin bertanya silakan. Belum ada. Insyaallah Bu ya. Sambil menunggu jamaah, ada yang ingin bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan tadi mengenai 4 sifat, yaitu 4 asmanya Allah, yaitu akhir hijaiyahnya yaitu alif lam ha. Di situ ada malaikat Jibril, malaikat Israfil, Israel, Mikail. Itu hubungannya apa, gimana hakikatnya Bu ya? Tolong penjabarannya, tadi kurang ini, kebetulan rumahnya ini dekat area jadi nggak begitu jelas Bu ya. Iya. Marwahnya atau pensaksiannya ada di 4 malaikat tadi. Dia yang mengitari setiap orang yang beribadah. Ya, kalau orang beribadah kepada batinnya Allah nanti dikitari oleh Jibril. Beribadah kepada tahbilnya Allah nanti dikitari oleh Mikail. Dijaga di lam jalalahnya menjadi amalan, dia akan dikitari oleh Israfil. Dan apabila dia
melaksanakan ibadah kepada af'alullahnya yaitu maka semua gerakan batin jasmani rohaninya akan diawasi oleh malaikat Israil. Jadi 4 malaikat ini sebetulnya adalah malaikat besar yang mengawali atau mengkawal perjalanan dari diri batin. Kalau di dalam kajian tasawufnya itu juga pengkajian itu ada di air ketubannya, masuk dalam air darahnya, dalam dagingnya, tulangnya. Jadi semua perbuatan zahir itu dikitari oleh malaikat-malaikat besarnya Allah. Gitu ya. Jadi kalau dulu dikatakan dengan sahabat yang 4 gitu ya. Nah gitu. Jadi dikenal dengan sahabat yang 4. Nah gitu. Paham? Insyaallah syukron atas penjabarannya Bu ya. Alhamdulillah. Silakan jemaah yang lain yang ingin bertanya silakan gambar tangannya. Ini ada Pak Imam lagi yang minta untuk jamaah yang lain. Silakan Pak Imam, waktu dapat dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak juru bicara. Sebelum menunggu saudara kita yang lain, mohon izin bertanya lagi Bu ya. Ya, insya Allah. Jadi kalau kita mengkaji sebelumnya Bu ya, di mana sifat maknawiyah Allah bersifat pada sifatnya. Dalam arti di sini apakah bisa Bu ya, kalau kita kaitkan dengan alif lam lam ha, pada ha atau itu ada af'alnya, apakah bisa kita dalam bersifat pada af'alnya itu bagaimana anunya Bu ya, hubungannya, mohon penjelasan. Kalau dalam sifat af'al itu adalah hayat. Hayat itu adalah hidup. Nah, jadi artinya kalau kita masih af'al berarti fi'il, ada yang menghidupkan. Nah, jadi hidup atau menghidupkan. Jadi makanya lambangnya umat Islam itu dia hidup atau tidak adalah bergerak atau tidak. Nah gitu. Kenapa dilarikan kepada af'al? Karena af'al ini adalah hayat, hidup. Nah gitu. Gerak. Jadi menandakan Allah ada dalam diri kita dengan kita bergerak. Nah, la qabud ilallah. Jadi kalau memang kita bergerak berarti Allah hidup-hidup. Nah, gitu. Hayat di dalam diri kita. Gitu. Jadi di situ bisa disimpulkan dia bersifat dan bertajali hayat, hiduplah, bergeraklah kita seperti itu Bu ya. Iya, karena itu menandakan hayat. Allah tidak mau dilihat dari membuktikan ada atau tidaknya dia dari yang lain, tapi ada atau tidaknya melalui hidup itu gerak. Ada bergerak. Nah, contoh kalau bergeraknya, kalau kita beribadah, tetapi kita tidak menggerakkan diri, itu tidak juga dikatakan ilmu itu hidup. Nah, sholat juga begitu. Kalau kita tidak menggerakkan diri, namanya itu sholat mati. Nah, gitu. If'il tanpa fi'il, ya kan? Tiba-tiba kita af'al. Fi'ilnya tidak ada. Nah, ini dinamakan sholat ini mati. Sholat mati gitu. Jasadnya yang bergerak. Iya. Padahal jasad itu hukumnya kan, hukum jasad kan digerakkan, bukan bergerak sendiri. Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Jelas Bu ya, antara af'al dengan ayat tadi dengan bersifat pada sifatnya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Mungkin ada saudaraku yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Silakan jamaah yang lainnya yang ingin bertanya, yang belum memahami silakan mengangkat tangannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Ahmad, Pak Atawi. Pak Bambang. Oh ya, Pak Dwi sama Pak Bambang. Satu dulu ya Pak Bambang. Insya Allah nanti lanjut ke Pak Bambang. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Juru Tablik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya sudah pulih kembali kesehatannya. Insya Allah, insya Allah. Yang mau saya tanyakan ini Buya, batin Allah bertajali ke zat itu berarti nanti ditajalikan apa bagaimana Buya? Apa Ya. cara-cara bertajalinya? Nah, untuk tahap ini kita wajib mengenal dulu. Karena ma'rifatullah itu yaitu bermakrifah. Ya, kita harus mengenal dulu, nanti akan terhimpun setelah kita mengenal dia zat, baru dia bertajali kepada sifat alam. Nah, sifat alam itu setelah dia di sifat alam, barulah terjadi di situ makom pentajaliannya. Dia dua, zat dan sifat itu satu kali tajali dia, satu perjalanan. Jadi tidak berbeda jalan, dia nanti satu tajali. Gitu. Iya. Ya, paham? Ya, insya Allah Buya. Ini mau saya tanyakan kembali Buya tentang yang af'alullahnya itu Buya. Af'alullah itu kalau kita mengkaji kepada sifat mencari diri atau marifatur ruh, itu namanya dia af'al. Ya. Tapi kalau kita mengkaji untuk mendapatkan Tuhan dari nama Allah, itu adadah. Namanya adadah. Ya. Nah, dua kali perjalanan zatnya Allah. Adadah, ya, perjalanan zat. Tapi kalau kita mencari dari kajian diri, alif lam lam hanya mendapatkan diri atau marifatur ruh, nah itu af'al namanya. Nah, tapi kalau dikaji mendapatkan Allah, Tuhan, itu af'al itu menjadi adadah. Adadah gitu ya. Nah, itu gerakan. Gerakan ini yang dinamakan af'al gitu. Tapi beda nama dia, beda penyebutan. Dia kan tadi kita sudah mengkaji akan mencari dua kodrat melalui satu nama. Nah, betul kan? Iya, iya. Dari mencari kodrat Tuhan melalui batin yang 4 tadi. Masuknya napas, tanapas, ampas, nupus ke dalam alif lam lam ha menjadi fizzatullah. Ya, alam fizzat. Ya, gitu ya. Nah, Iya. Terima kasih Buya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, waktu tepat dipersilakan. Terima kasih Pak Jurutabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya sehat kembali Buya ya. Insya Allah. Buya mohon pencerahannya Buya tentang makom mukorobun itu Buya. Terima kasih. Ya, makorobun itu adalah asma Allah yang bisa bertajali sifat Tuhan kepada umat, sifat umat kepada Tuhan. Jadi kalau muqarrabun itu adalah sifat umat ingin betul-betul kembali kepada sifat Tuhan. Gitu. Jadi kalau memang muqarrabun adalah salah satu sifat dari asma Allah, berarti nama Allah ini bisa dijadikan tajali mencari Tuhan dan mencari diri. Tapi kalau asma-asma lain itu tidak bisa, karena asmanya tetap bertahan di sifat. Tapi kalau asma Allah yang bertahan di zat dan sifat, dia lengkap gitu ya. Makanya Allah memilih ingin dipanggil dengan nama Allah ya. Aku ingin menjadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Karena nama Allah ini bersifat muqarrabun, bisa menjadi tajalli diri untuk dekat dengan Allah.
Gitu ya, paham? Insya Allah Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Babang atas pertanyaannya. Silakan jamaah yang lainnya yang ingin bertanya, silakan mengangkat gambar tangannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Lalu. Silakan Pak Lalu, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Buya mengatakan asma Allah itu ada dalam fizat. Maksudnya bagaimana itu Buya? Bertajalinya batin kepada sifat manawiyah itu namanya fizat. Ya. Sama dengan kalau ketemu dengan jadi Nah sama, kalau kita bertajali batin langsung hayat kepada manawiyah itu dinamakan menjadi kodrat fizat. Fizat inilah yang muncul kepada napas, tanapas, ampas, nufus. Ya, begitu dia menzohir itu namanya fizat. Kalau dia bertingkah namanya fisifat. Maka dikatakan aku bersifat pada zatku. Gitu. Oh, berarti fizat ini menguasai sifatnya ya. Kodratnya. Ya, kodratnya ya. Tidak ada sifat kalau tidak ada fizat, kan gitu. Oh, iya. Karena fizat ini akan berkodrat menjadi jasad atau menjadi diri, sementara sifat adalah tingkah atau bertingkah. Karena batin adalah wujud awal semua jadi, maka dialah menjadi wujud daripada semuanya. Gitu. Paham? Insya Allah Buya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam